Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil anam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'al ulumi wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa yustahabbu ay ya'umma bit ta'ziyati jami'a ahlil mayyit wa aqaribahu al-kibara was-sighara war-rijala wan-nisa. Disunahkan bertakziah meliputi semua keluarganya si mayit, wa aqaribahu para kerabatnya si mayit, al-kibar was-sighara yang tua-tua dan yang kecil-kecil, war-rijal wan-nisa dan yang laki-laki dan wanita. Ini sunnah takziah kepada saudaranya si mayit yang lain, keluarganya, baik yang tua-tua, yang muda-muda, dan juga yang kecil-kecil, laki-laki dan perempuan. Ini enggak umum di kita ya. Kita umpamanya ada tetangga kita meninggal, paling kita takziah ke rumahnya, selesai. Nah, padahal sunnahnya umpamanya yang meninggal suaminya, nah, takziah itu sunnah ke dia, keluarganya yang ditinggalkan, kemudian keluarga-keluarga dari suaminya pun didatangi ya. Umpamanya saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan, yang tua dan yang muda itu datang, dan itu sunnah hukumnya. Nah, ada kan gitu. Itu nggak terlaku bahkan ya. Nah, ini kan dalam rangka apa berbelasungkawa bahwa dia telah meninggal, kemudian dalam waktu dekat ataupun cepat ataupun lambat, bahwa kita juga akan justru kita juga akan mati. Jadi peringatkan. Nah, terutama berbelasungkawa itu menghibur. Kita nggak terlaku di masyarakat kita, orang takziah sahibul musibah si A umpamanya meninggal, kita takziah ke situ. Tapi ke saudara-saudaranya si A umpamanya, saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan, kemudian yang tua dan yang muda, nggak ada, itu nggak terlaku di kita. Nah, padahal sunnahnya gitu, kita tetap datang. Jadi disunahkan seperti itu, baik yang laki ataupun yang perempuan, jadi kita datang. Nah, illa antakun namra'atun syabatan, kecuali keluarganya si mayit itu seorang wanita yang masih muda. Kalau yang itu jangan ya. Fala yu'azziha illa bimaharimiha. Nah, kecuali si perempuan yang masih muda itu bersama dengan mahramnya. Jadi mentang-mentang datang, kan sunnah takziah kepada saudara-saudara si mayit, baik yang laki perempuan, yang tua maupun yang muda, kita datangin, sunnah hukumnya. Nah, kemudian ada saudara yang masih perawan umpamanya, cewek cakep lagi, datang takziah. Belum meninggalnya hari Jumat atau malam Minggu, ini bukan takziah. Wah, kalau ini sih ngelancong nih. Kalau ini ngelancong nih, bukan takziah lagi. Gitu. Jadi kalau yang saudaranya si mayit itu umpamanya perempuan yang masih muda, itu nggak boleh, agama ngelarang, karena ntar ya judulnya bukan takziah. Kemudian wa ta'ziyatus sulha'i wa du'afa ala ihtimalil musibati wa sibyani akidah. Kemudian bertakziah kepada orang-orang yang soleh, alim,
orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, semuanya orang-orang soleh. Bertaziah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang lemah di dalam menanggung musibah. Kemudian bertaziah kepada anak-anak kecil yang meninggal itu akidun, itu sangat dianjurkan sekali. Jadi sunnahnya itu muakkad. Orang alim, ulama, orang soleh meninggal datang, walaupun dia bukan guru kita, walaupun apa namanya kita beliau nggak kenal kita, itu sunnah, bahkan sangat dianjurkan. Jadi beda ya status sunnah, lainnya sunnah biasa dianjurkan. Kalau sudah akid dan sunnahnya muakkad, sangat dianjurkan. Itu. Makanya orang-orang soleh kalau meninggal banyak orang datang, walaupun kita bukan muridnya ya. Walaupun beliau nggak kenal kita datang, ya, jauh-jauh kita datang demi apa? Ikut nyolatin. Nah gitu. Dan juga orang-orang yang lemah ketika tertimpa musibah, kalau orang nggak berdaya ya, orang-orang yang ya hidup dalam keadaan status sosial apa di bawah rata-rata, nah, kita datang berbelasungkawa, membantu ya, menghibur dia. Juga anak-anak kecil yang meninggal mati kita juga datang, itu gitu ya. Jadi artinya dalam hubungan sosial itu agama apa? Agama mengajarkan itu supaya kita punya kepekaan terhadap kehidupan sosial, hidup bermasyarakat. Kemudian faslan ayat faslan qala Syafi'i wa ashabuna rahimahumullah. Berkata Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Kata Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan yukrahul julusu li ta'ziyati. Makruh hukumnya duduk ketika takziah. Ayo dah. Kira-kira kita kalau takziah duduk nggak? Makan dikasih ayam, air aqua, bangku disediain. Ini ya nih, ini perhatiin nih. Nah kalau berkata para ashab, para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan yakni bil julusi. Mereka mengatakan yang dimaksud duduk takziah itu diharamkan adalah ayyajtami'a ahlul mayyiti fi baitin liyaqsidahum man arada ta'ziyata. Duduk bersama keluarganya si mayit sambil menunggu datang orang yang orang yang takziah. Ya kayak orang terima tamu gitu. Ini orang mau hajatan, mau pesta, apa kematian, ya. Itu makruh. Jadi dimaksud duduk makruh tuh gitu. Parah sama dia. Dia mau digelarin karpet di dalam. Biasa kalau kita di dalam digelarin karpet, di luar dikasih bangku. Bahkan bangku RT, RW itu ada diambil. Kita apa di situ? Malah disuruh duduk. Nah, ini kan salah semua. Lah bagaimana anjurannya? Balian bagi ayat sharifu fi hawaijih. Dan sebaiknya para keluarga si mayit itu bubar gitu. Jadi mereka bubar, nggak usah ngumpul gitu, nggak usah berkumpul sambil menunggu datangnya orang takziah, nggak usah gitu ya. Duduk-duduk malah ntar ditemenin duduk. Nah hukum makruh ini ya, hukum kemakruhan ini bagi orang yang takziah duduk ya, duduk hukumnya makruh bagi orang takziah itu wala farqa baina rijali wan nisa. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mau laki mau perempuan takziah kok duduk bareng sama ahlu apa sohibul musibah, itu makruh hukumnya. Fikar hadil julusi biha. Sarraha bihi al-mahamil. Hal ini dijelaskan, hukum makruh ini dijelaskan oleh Imam Al-Mahamili. Wa naqalahu an Nasr Syafi'i radhiyallahu anhu, dan menukil Al-Imam Al-Mahamili menukil dari
penjelasan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu terus makruhnya status makruhnya makruh apa? Wa hadhihi karahatut tansih. Makruhnya di sini duduk ketika takziah adalah makruh tansih. Apa makruh tansih itu? Ada namanya karahatut tahrim, ada namanya karahatut tansih, ada namanya makruh tahrim, makruh yang sampai apa? Keharaman, dan ini dosa ketika dilakukan. Nah, makruh tansih, makruh yang tidak sampai kepada keharaman, mendekati haram dan tidak dosa dilakukan. Memang tidak dosa dia, tidak terkena dosa si pelakunya. Itu. Nah, kemakruhan ini dengan catatan apa? Idza lam yakun ma'aha muhdatsun akhar. Ketika di sana di tempat sahibul musibah itu tidak ada apa? Satu perbuatan baru yang lain atau apa? Ya, ajaran atau kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Umpama dada itu sebatas makruh tansih. Tapi fa'indu ma'ilaiha amrun akhar minal bid'ah al-muharramati kama huwal ghalibu minha fil adati. Tapi umpama di sana di tempat ngelayat, di tempat melayat itu, di rumah sahibul musibah itu ada apa namanya? Ada perkara-perkara lain yang termasuk bid'ah yang diharamkan. Di situ terjadi kama huwal ghalib, sebagaimana pada umumnya terjadi dalam adat, maka kana dzalika haraman. Maka justru kalau bercampur dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, justru status hukumnya sudah tidak makruh tansih lagi, tapi sudah haram. Jadi duduk bisa berstatus haram ketika di situ tercampur dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika takziah. Itu jadi haram statusnya. Ana dzalika haraman min qaba'ihil muharrimati, termasuk apa? Seburuk-buruknya atau keburukan hal yang diharamkan. Nah, ini kita sekarang kita ngaca nih diri kita. Nah, ulama saja sudah menyinggung masalah apa sebagaimana pada keumumannya terjadi di dalam satu adat. Ya, adat kita begitu ternyata. Jadi takziah mesti duduk. Tidak ada sulit kan? Ya kadang-kadang apa? Disediakan tempat duduk. Assalamualaikum. Kita nggak duduk, disediakan bangkunya, kita nolak, serba salah kita tolak. Harusnya kita tolak. Serba salah. Ya pun pamanya kita nggak di situ, kita ke depan, tetap aja duduk. Ini resiko kita. Nah, artinya apa? Orang takziah duduk itu bid'ah. Nah, pelaku bid'ah itu bahaya, bahaya. Itu bahaya. Dosa termasuk yang tidak diampuni itu dosa perbuatan bid'ah itu. Bahaya juga. Dia kan di mana? Coba di mana di masyarakat kita ada orang takziah nggak duduk? Hampir nggak ada. Sekarang kita udah tahu, nanti besok-besok kalau takziah apa? Tidak datang, doain, pulang. Gitu. Datang doa, terus pulang. Ya mau nggak mau, kalau nggak jangan di situ duduknya, pindah yang jauh. Ya kalau begitu kita makruh tansih. Artinya makruh tansih itu waktunya tidak sampai pada dosa. Ya, kalau umpamanya tidak ada apa, tidak ada perbuatan-perbuatan bid'ah lain, kalau ada itu malah jadi haram. Ya. Jadi kita kan enak lah, udah disediain air, disediain bangku, kadang-kadang ada mejanya, rokok lagi. Ini orang sunatan apa orang kematian gitu. Ya, akhirnya kan bahaya.
Ya besok nih, kapan waktu ada meninggal di sini, ente bisa nggak datang tasya pulang dah. Gitu. Coba dah. Ya mau nggak mau, karena kita tahu, ribet. Kita berapa kali kemarin belum lama dia meninggal, kita datang. Sono nawarin dulu. Gimana gitu ya, susah gitu. Jadi masalah kita ya. Ingat ya, kalau ya bid'ah udah jelas ya. Ini berat makanya nanti. Fa'inahu muhdatsan. Artinya berkumpul bersama keluarga si mayit sambil menanti datangnya orang-orang yang takziah. Ya. Kemudian apa? Duduk, maksudnya kumpul duduk bersama keluarga si mayit sambil menunggu orang-orang yang datang takziah. Apalagi di situ ada apa? Ada perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam syariatnya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, hal semacam itu muhdatsun, termasuk bid'ah. Sesuatu yang apa, kegiatan baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Nah, ini sesuai dengan wasabata fil hadis sahih anna kullu muhdatsin bid'atun. Sesuai dengan hadis yang sahih bahwasanya setiap satu pembaharuan maka itu bid'atun bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah mesti sesat. Ada soalnya begitu. Makanya jangan ya masalah kematian memang begitu, banyak kejadiannya rawan dengan bid'ah-bid'ahnya itu. Di kampung-kampung kita aja masih ada ya orang yang mecahin gelas ya, terus melepas ayam di kuburan. Kalau yang perhatiin ya, kalau ente nggak perhatiin nggak tahu, orang yang meninggalnya hari Sabtu mesti dibantingin gelas itu, mayat mau digotong, terus dilepasin ayam di kuburan. Itu gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang tidak pernah ada, belum yang lain-lain. Itu bicaranya kepantasan. Pantas ke orang takziah ngerokok, pantas ke orang takziah ngopi di situ. Ya. Terus pantas ke orang takziah ngobrolin yang lain, urusan dia, urusan dunianya. Terus tafakurnya mana? Ingat matinya di mana kalau gitu? Ya, nggak ada. Terus menyadarkan kita apa enggak tuh bahwa kematian itu terjadi pada orang lain, tangga kita, saudara kita, bahwa kita juga akan nyusul. Istiadatnya di mana kita persiapkan kematian kita? Lah orang kita nih modelnya, kalau nggak ada yang mati kita nggak ingat mati. Kalau ada yang mati baru ingat. Ya, tapi kalau isi ngelongok mayat orang mati isinya ngopi, ngobrol, merokok, urusan. Nah, di mana ingat matinya? Nggak ada. Justru ini perbuatan yang ya nggak ngajarin. Rasulullah ngajarin begitu. Polis bid'ah. Kalau kafir wajar, dia tidak beriman kepada Allah sehingga nanti di akhirat disiksa. Tapi kalau bid'ah, ya mubtadi' namanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ini orang Islam. Gitu. Islam dia tahu, tapi apa perbuatannya gitu. Ini yang bahaya ini. Jadi yang perlu kita perhatiin ya. Berarti udah ngaji begini, besok-besok kalau takziah nggak usah duduk, tapi juga jangan datang doang. Ada nggak orang datang duduk? Iya baca doa, enggak, doain enggak, apa juga enggak, datang terus duduk ngobrol aja. Bodoh-bodohnya orang Fatihah mah bisa nggak? Bisa. Iya, sebodoh-bodohnya orang Fatihah bisa kan? Saya kirimin aja doa, walaupun Fatihah umpamanya untuk semennya. Enggak, kadang-kadang sama sekali. Cuma datang ya hadir. Ya bahasanya biar kelihatan lah gitu, bahwa punya kepedulian. Gitu. Ya doain dan lain sebagainya. Itu juga perlu ya. Itu banyak, saya begitu banyak. Nah, kemudian faslun hadza faslun wa amal lafzu ta'ziyah fala hajra fihi. Belum pernah dengar ya, ada lafaz takziah. Orang kalau takziah datang yang dibaca apa? Ya. Nanti kalau datang baca apa?
Datang tasya yang layak orang meninggal baca apa sana? Ya sebenarnya siapa aja nggak apa-apa. Ya. Takziah itu artinya apa? Menghibur orang yang tertimpa musibah kematian. Musibah di sini kematian maksudnya. Atau ngibur. Lafaz yang ngibur apa? Banyak ya, walaupun barangkali tidak berbahasa Arab, berbahasa kita, nggak masalah. Fabi ayil lafaz takziah apa? Fala hajra fihi, tidak ada larangan dalam masalah lafaz takziah. Artinya nggak ada larangannya bagaimana waktu kita datang lain, apa yang kita ucapkan kepada sahibul musibah itu, orang yang ditinggal. Fabi ayil lafzin azzahu hasalah, dengan lafaz apa saja bisa. Yang penting lafaz itu isinya menghibur orang yang terkena musibah kematian. Dan dengan bahasa apa saja boleh. Yang penting isinya menghibur dia. Tapi tetap ada ketentuan, wastahabba ashabuna ayaqula fi ta'ziyatil muslim lil muslimin. Para ulama-ulama kita itu mensunnahkan orang yang bertakziah, orang Islam takziah kepada orang Islam. Orang Islam mati, meninggal, kita datang sana takziah. Nah, yang kita baca apa? Ya. Nanti masih beda-beda. Ada orang Islam takziah kepada orang Islam, ada orang Islam takziah kepada orang kafir, ada orang kafir takziah kepada orang Islam. Itu berarti kan apa? Tangga kita agamanya Kristen atau Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Terus dia mati, kita ngelayang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Hidup mau rombongannya aja, ya. Hidup mau serombongannya aja. Itu orang Batak dia bukan orang. Bencina orang nggak? Orang, makhluk Allah juga. Kebetulan kita kenal, meninggal, datang tasya. Gitu. Ini buat ngilangin ini loh. Kita ini apa? Kata Allah, kami jadikan waja'anakum min nafsin wahidah. Kami jadikan kalian dalam satu jenis. Artinya apa? Sama-sama jenis manusia. Allah yang hidayah. Agamanya beda-beda, itu urusan Allah ciptakan begitu. Tapi apa? Mau dia agamanya apapun, dia juga tetap Allah yang ciptakan. Ini untuk menghilangkan egoisme kita nih, jadi orang Islam. Biar besok-besok tahu ya, punya teman Cina mati agamanya Kristen, datang tasya. Ya, punya teman Hindu, Buddha meninggal, datang tasya. Punya bos agamanya di luar Islam, datang tasya. Karena kita kenal baik, kita punya tetangga, punya hubungan baik dengannya, datang tasya. Terus apa yang kita baca? Ada yang kita baca. Nah, ulama-ulama kita mensunahkan mengucapkan, oh bagi orang yang takziah, orang Islam bertakziah kepada orang Islam, sunahnya baca apa? A'dhamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Tuh, kalau kita takziah kepada Islam, kepada orang Islam, baca doanya itu. Ya. A'dhamallahu ajraka, semoga Allah memberikan pahala yang besar, ganjaran yang besar kepadamu. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang besar kepadamu. Kita mengucap itu, takziah. Wa ahsana aza'aka, dan semoga Allah memperbaiki kesabaranmu atau membaguskan kesabaranmu karena ditinggal mati. Nah, kemudian apa? Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah mengampuni apa mayitmu atau orang yang mati di keluargamu. Ya. Kan bagus, kan doa ya. Makanya kalau dalam biasa tuh dalam ada meninggal kabar duka cita, ya ada kabar duka cita nih, yaitu innalillahi wa inna
ilaihi raji'un. Langsung bawahnya itu a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Nah itu ucapan kita kepada orang yang tertimpa musibah. Udah itu kita udah mencapai lafaz takziah itu. Artinya apa? Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang besar kepadamu. Semoga Allah memperbagus kesabaranmu dan semoga Allah mengampuni mayitmu. Bagus tuh, ya. Itu. Nah, kemudian apa? Wa fi ta'ziyatil muslimi bil kafir. Terus kalau ada orang kafir meninggal, kita ngelayat. Nah, karena ada lafaz takziahnya berarti boleh melayatnya. Ya. Saya bilang nih, tangga kita non muslim, kita kenal baik dengan dia, teman kita non muslim, kita kenal baik dengan dia, datang takziah. Baca apa kita di rumahnya? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka. Ya. Semoga Allah memberikan balasan yang besar kepadamu. Wa ahsana azaka, dan semoga Allah memperbaiki kesabaranmu. Nah, doanya. Bahasa jadinya mau begini ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, mudah-mudahan ya ini jenazah diberikan balasan pahala yang besar, ya. Atau umpamanya yang meninggal suaminya, ya mudah-mudahan mudah-mudahan Anda diberikan balasan pahala yang besar, mudah-mudahan apa, diberikan kesabaran yang baik, kemudian mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya si mayit. Itu kan bagus tuh, ya. Gitu. Nah, kalau orang kafir, orang muslim meninggal, kita kenal baik dengan dia, kita datang, ya, bilang kepada dia, mudah-mudahan apa, Tuhan memberikan balasan kepadanya, balasan kebaikan yang besar, dan mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan kesabaran yang baik. Nah, masalah ampunan enggak ya? Gitu. Kalau non muslim ampunannya enggak ada di sini. Nah, terus kalau tetangga kita, mama teman kita, dia non muslim, kita meninggal, nah, dia takziah datang ke kita, apa yang dia baca? Ada juga begitu ya, anjurannya. Wa fi ta'ziyatil kafiri bil muslim. Nah, kemudian takziahnya orang kafir kepada orang Islam, bagaimana apa yang dia baca? Ahsanallahu azaka wa ghafara limayyitika. Itu orang kafir baca nih. Ya, semoga Allah apa, memperbagus kesabaranmu dan semoga Allah mengampuni mayatmu. Itu ya. Enak ya. Jadi kan kadang-kadang ya susah sih, udah hidup lama agak paham ya, karena nggak ngaji jadi begitu ya. Nah, kita kalau takziah ngomong apa kita? Karena kita nih takziah nih, sabar ya, ya yang sabar ya, ada benernya gitu ya. Wa ahsana azaka, itu udah jadi yang sabar ya, ikhlas, yang ikhlas sama dah tuh gitu. Yang sabar, yang ikhlas, yang reda itu kan menghibur dia, karena apa, ditinggal. Bisa jadi orang nggak sabar apa ya, nangis dan lain sebagainya. Nah, semoga Allah ampuni dosanya ya, kemudian semoga Allah berikan balasan pahala yang besar baginya gitu ya. Enak kan gitu ya, ini doain gitu, ujuk-ujuk datang ya, besok-besok gitu ya, nggak usah duduk, nggak usah ngopi, ngobrol, ngerokok gitu, nggak usah pingsan, ngomong jauh, pergi. Bisa jangan lama-lama gitu. Akhir selesai doain bubar gitu. Itu betul ada terusannya mesti. Ya, ada terusannya. Iya. Nah, itu kan repot gitu ya. Takziah gitu. Itu doanya takziah. Apa yang dibaca ketika orang datang takziah, yaitu a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Gitu. Bacanya itu. Nah, segitu mau kirimin doa, mau yasinan, mau tahlilan, kemudian mau doain, ya silakan. Nah, gitu.
gitu ya. Wa ahsanu ma yu'azzi bihi marwaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, Allahu a'lam.